sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, Pak Guru minta untuk diluruskan dulu bukunya. Dibereskan dulu. Kemudian sampahnya, kalau ada sisa sampah, tolong dibuang dulu di tong sampah. Ya, silakan persiapkan alat tulisnya supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Jadi selanjutnya, sebelum kita mulai, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Amati sakit sudah berapa hari sakit? Satu hari ya. Mudah-mudahan ya kita doakan semoga teman kita Allah angkat penyakitnya sehingga bisa sama-sama lagi dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Selanjutnya Zian Ibrahim. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Muhammad Bahrul. Hadir Pak. Hadir. Oke, berarti cuma satu orang yang sakit ya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah 3.9 menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Kemudian 4.9 adalah mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi di dalam Islam. Itu kompetensi dasar. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai atau yang diharapkan setelah kalian mempelajari tentang materi prinsip-prinsip dan praktek ekonomi di dalam Islam. Baiklah, pada pertemuan yang lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Ya. Jadi tentunya kaitan dengan materi ini bahwa membantu orang tua khususnya dalam mencari nafkah, misalkan belajar berdagang, belajar berjual beli, ya itu kan sesuatu yang sangat terpuji. Artinya meringankan beban orang tua. Jadi setidaknya kalian ketika berjual beli tahu nanti bagaimana jual beli yang dilarang di dalam Islam. Ya, baiklah, kita sama-sama perhatikan video pembelajaran berikut ini. Oke, silakan diamati. Setelah kita mengamati tayangan video tentang kegiatan ekonomi, kira-kira apa yang bisa kalian tanggapi dari tayangan video tadi? Atau mungkin dalam bentuk pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau tanggapi? Siapa? Terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan. Apakah ada kaitannya antara ekonomi konvensional yang tadi dengan materi yang akan Bapak bawakan tadi tentang ekonomi Islam? Ya, bagus. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira adakah kaitannya antara tayangan tadi atau misalkan apakah kaitannya antara tayangan tentang kegiatan ekonomi dengan materi yang pada sekarang kita bahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam? Ada yang mau memberikan masukannya?
tanggapannya? Ada nggak kaitannya? Mungkin kaitannya di sini kan kalau ekonomi dalam konvensional itu juga membahas tentang ekonomi, tetapi dia beda dengan Islam. Kalau dia konvensional kan dia non Islam, jadi dia hanya untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau dia ekonomi dalam Islam, dia bukan hanya untuk sekarang, tidak hanya untuk duniawi, tetapi untuk di akhirat nanti. Oke, iya, berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang lain? Silakan memberi tanggapan lagi. Ya, silakan. Boleh. Apa tujuan dari ekonomi Islam ini? Tujuan dari ekonomi Islam, ya. Tujuannya adalah untuk memposisikan ibadah kita kepada Allah lebih dari segalanya dan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangan. Kita akan bahas di dalam diskusi kelompok, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di atau dari materi yang kita tayangkan. Sekarang masing-masing sudah ada ketua kelompoknya. Pak Guru akan membagikan LKPD, ya, lembaran kerjanya di masing-masing kelompok. Oke, silakan. Ini, satu, silakan. Silakan ini. Silakan. Oke, semua sudah dapat? Sudah dapat? Nah, tugas kalian adalah membuat peta konsep, ya, membuat peta konsep tentang masalah-masalah yang muncul tadi setelah kita menyimak atau mengamati video pembelajaran. Kalian mencari literatur, ya, silakan. Ada boleh dari buku. Pak Guru akan membagikan dari buku, ya. Ya. Silakan. Ini tiga, ya. Ya, silakan. Ya, silakan silakan. Jadi Pak Guru akan menilai keaktifan kalian melalui lembaran observasi, ya. Ya, boleh seperti itu, boleh menurut persepsi kamu seperti apa yang paling mudah. Atau misalkan langsung diisikan saja di sini begini. Prinsip-prinsipnya apa di situ, isi saja. Ya, kalau tidak cukup di lembaran belakangnya. Ya, di situ ada prinsip-prinsipnya. Kalian bisa baca di belakangnya. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Berarti dimulai dari kelompok 1. Ya, siapa silakan kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sabita. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bidang produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal, yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Yang kedua, bidang distribusi. Konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Yang ketiga, bidang konsumsi. Ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk satu. Sekarang waktunya untuk memberikan tanggapan. Ya, jadi masing-masing satu tanggapan dari masing kelompok untuk menanggapi kelompok yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana pendapat kalian tentang produksi ekonomi Islam? Produksi ekonomi Islam.
Ya, oke. Terima kasih. Jadi tadi itu adalah presentasi ya, sudah presentasi masing-masing kelompok ya tentang masalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi pada prinsipnya dari hasil presentasi itu ya sudah mendekati kebenaran tentang bagaimana kaitan antara ekonomi atau praktek ekonomi dengan materi yang kita pelajari pada saat ini. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Tadi sudah disampaikan oleh kalian masing-masing. Itu ayatnya ya. Al-Qur'an berkenaan dengan masalah prinsip ekonomi. Yang pertama bahwa di dalam Islam itu betul. Harta itu adalah sebagai amanah. Amanah dari Allah. Ya, karena kita sebagai khalifah fil ardh yang diberikan oleh Allah tugas untuk mengolah bumi ini, maka hasil pengolahannya bukan hanya untuk sekelompok orang, tetapi untuk semua makhluk. Oke, yang terakhir kita simpulkan hasil diskusi ini. Ya, jadi saya berikan kesempatan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan dari Pak Guru. Di sini kan kita mempelajari tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Jika dijabarkan, prinsip itu ialah asas atau dasar, sedangkan ekonomi ialah ilmu pengetahuan. Di sini bisa kita ambil kesimpulan, prinsip ekonomi Islam ialah asas atau aturan dalam menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, ya, berikan tepuk tangan. Ya, itu tadi kesimpulan dari semua yang kita bahas, terutama mengenai pengertian prinsip ekonomi. Ya, dan sebelum kita akhiri, ya, jangan lupa bahwa tugas kalian di rumah, karena pada materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pembagian macam-macam muamalah di antara jual beli di sana ya, masalah hiyar, masalah riba. Kita pada pertemuan yang akan datang itu akan membahas tentang masalah-masalah itu. Jadi saya minta berkenan dengan masalah ayat-ayat untuk menjadi tugas kalian di rumah. Oke, paham semuanya? Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita sama-sama membaca doa akhir majelis, yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.